Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selviani, NIM 191210718, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang pendahuluan statistika dan probabilistik. Baik, langsung saja mari kita simak pembahasannya. Pendahuluan statistik dan probabilistik. Pengertian statistik dalam arti sempit, yaitu kumpulan data yang menjelaskan tentang sesuatu. Adapun statistik dalam arti luas, yaitu metode dan aturan-aturan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Setelah mengetahui arti statistik, selanjutnya yaitu penerapan statistik dalam ilmu bisnis dan ekonomi. Yang pertama ada bidang akuntansi, yang kedua yaitu keuangan, kemudian yang ketiga ada pemasaran atau marketing, dan yang keempat ada ekonomi. Yang terakhir ada bidang penelitian ekonomi dan bisnis. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada bidang akuntansi, merupakan perusahaan akuntan publik dalam rangka pengambilan sampel atau contoh akan menggunakan statistik, di mana sampel tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu ketika melakukan audit terhadap kliennya. Kemudian yang kedua yaitu keuangan, merupakan para konsultan keuangan menggunakan beberapa jenis informasi statistik, misalnya rasio keuangan dan hasil dividen, untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran atau marketing, merupakan pengambilan sampel untuk penelitian dalam rangka peluncuran produk baru. Masyarakat sebagai responden diminta pendapat mengenai produk yang akan diluncurkan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan statistik untuk memperkirakan atau meramalkan kondisi ekonomi masa mendatang. Yang terakhir ada bidang penelitian ekonomi dan bisnis. Digunakan sebagai alat pengolahan data dalam suatu penelitian, terutama yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Setelah paham mengenai penelitian bisnis dan ekonomi, selanjutnya kita akan membahas dua jenis penelitian bisnis. Yang pertama itu ada pengujian deskriptif. Jadi pengujian ini merupakan pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Data yang diolah pun dalam statistik deskriptif hanya satu variabel saja. Pengujian yang kedua yaitu pengujian inferensi, terbagi atas 3 pengujian. Yang pertama, pengujian hubungan atau korelasi. Yang kedua, pengujian pengaruh atau regresi. Dan yang terakhir ada pengujian perbedaan. Pengujian inferensi ini melibatkan 2 atau lebih variabel. Berikutnya yaitu ada hal yang sangat penting dari statistika. Yang pertama ada data yang merupakan kumpulan keterangan atau fakta yang dapat berbentuk kategorik, misalnya baik, buruk, ataupun bilangan yang diperoleh kemudian diolah menjadi informasi yang nantinya berguna dalam menentukan keputusan. Kemudian yang kedua ada kriteria keputusan.
Setelah data diolah dengan statistika, kemudian akan menghasilkan berbagai kriteria keputusan. Jadi ini sama halnya dengan pilihan. Masing-masing kriteria keputusan memiliki manfaat dan akibat bagi kita. Yang ketiga, ada keputusan. Dari beberapa kriteria keputusan, barulah diambil keputusan. Berikut ini ada data berdasarkan jenisnya yang terbagi atas dua. Yang pertama itu ada data kualitatif. Dapat disebut data hasil kategori atau pemberian kode. Untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data, bukan angka, tetapi diangkakan seperti jenis kelamin, status, dan lain sebagainya. Data kualitatif mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika. Data kualitatif juga diambil dari penyebaran kuesioner pada responden sehingga dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Kemudian data kuantitatif. Data berupa angka dalam arti yang sebenarnya. Jadi, berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Nah, jadi di sini data kualitatif itu terbagi atas dua. Ada data nominal dan data ordinal. Sedangkan data kuantitatif juga terbagi atas dua. Ada data interval dan data rasio. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh data. Jadi untuk kolom nomor yaitu data nominal, kolom kelas dan kolom juara yaitu data ordinal, kolom nilai, data interval, dan untuk data rasio terdapat pada kolom hadiah. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu menjawab soal dari tugas yang diberikan, di mana soalnya adalah apa perbedaan antara data primer dan data sekunder, serta berikan contoh kedua data tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa data primer dan data sekunder itu merupakan pembagian data berdasarkan sumbernya. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan dari keduanya, yaitu data primer dan data sekunder. Perbedaan yang pertama yaitu data primer faktual dan asli. Sedangkan data sekunder, hasil analisis dan interpretasinya diambil dari data primer. Kemudian perbedaan yang kedua, data primer berasal dari peneliti pertama, adapun data sekunder itu hanya berasal dari peneliti sebelumnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, data primer, proses pengumpulan data langsung di lapangan. Sedangkan sekunder, proses pengumpulannya tidak langsung ke sumbernya. Nah, perbedaan berikutnya yaitu data primer membutuhkan sumber daya yang besar, sedangkan data sekunder tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Kemudian, data primer itu selalu spesifik sesuai dengan kebutuhan peneliti. Sedangkan data sekunder tidak spesifik karena peneliti merupakan tangan kedua. Selanjutnya yaitu data primer dalam bentuk data mentah, sedangkan sekunder sudah berbentuk informasi. Perbedaan berikutnya yaitu data primer lebih valid dan akurat, sedangkan data sekunder kurang valid dan kurang akurat. Adapun perbedaan data primer dan data sekunder menurut ahli, yaitu Sugiono. Data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer. Selanjutnya ada contoh data primer. Yang pertama yaitu observasi, kemudian melakukan wawancara langsung kepada narasumber, dan yang ketiga
melakukan kuesioner. Selanjutnya yaitu contoh data sekunder. Yang pertama ada data kependudukan, yang kedua data impor-ekspor, yang ketiga isu-isu suatu daerah, yang keempat data-data spesifik, yang kelima ada gambaran kondisi fisik, dan yang terakhir arahan pengembangan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pendahuluan statistika dan probabilistik. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.